Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Trias Budianti. Hari ini kita akan belajar bersama tentang materi pengolahan makanan di Indonesia, khususnya salad Indonesia. Tapi sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu salad Indonesia? Jadi, salad Indonesia adalah hidangan yang terbuat dari campuran bahan siap konsumsi, baik berupa potongan sayuran ataupun buah, serta kombinasi keduanya yang disajikan dengan saus. Dalam menu Indonesia, salad bisa diartikan satu jenis hidangan pembuka yang masuk dalam kelompok sayuran tanpa kuah yang dihidangkan dengan atau tanpa proses pengolahan, dibuat dari sayuran, buah, protein hewani, atau kombinasi yang disajikan dengan sambal atau bumbu untuk menambah rasa. Umumnya, jenis hidangan ini setidaknya menggunakan satu jenis sayuran mentah ataupun buah-buahan. Salad Indonesia diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, berdasarkan pengolahannya. Ada dua macam, yaitu salad mentah dan juga salad matang. Untuk salad mentah dibuat dari bahan yang tidak melalui proses pengolahan. Contohnya yaitu terancam, karedok, rujak manis, rujak bebek, rujak petis, dan juga asinan Bogor. Untuk salad matang, semua bahannya melalui proses pengolahan dahulu. Contohnya yaitu urap, pecel, rujak kangkung, lotek, ataupun asinan kedondong. Kemudian berdasarkan konsistensi kuahnya, salad Indonesia bisa dikelompokkan dalam salad berkuah dan juga salad tidak berkuah. Sesuai namanya, untuk salad berkuah ini, salad yang tergolong bumbunya cair sebagai kuahnya. Contoh, asinan Jakarta, asinan Bogor, rujak gobet atau serut. Untuk kelompok tidak berkuah, bumbunya kental dan menyelimuti bahan saladnya. Contohnya seperti pecel, rujak, gado-gado, karedok, dan lotek. Selanjutnya kita masuk ke dalam macam-macam salad Indonesia. Yang pertama yaitu gado-gado. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan makanan yang satu ini. Makanan yang berupa sayur-sayuran yang direbus dan dicampur menjadi satu, ditambahkan dengan bumbu atau saus kacang di atasnya, disertai dengan irisan telur dan ditaburi oleh bawang goreng di atasnya. Biasanya sebagai karbohidratnya menggunakan lontong dan ditambahkan dengan kerupuk. Selanjutnya ada urap. Urap adalah sayuran yang direbus dengan topping sambal parutan kelapa, dimakan dengan nasi, dilengkapi juga dengan perkedel jagung, tempe goreng, dan juga teri goreng. Rujak merupakan hidangan yang terdiri dari irisan beberapa buah, misalnya timun, bengkoang, nanas, mangga muda, kedondong, pepaya, jambu air yang disiram atau diaduk dengan sambal gula Jawa. Adapun beberapa jenis rujak, yaitu ada rujak buah, rujak manis, rujak cingur, dan rujak petis. Kemudian ada rujak cingur. Makanan ini disebut rujak cingur karena bumbu olahan yang digunakan adalah petis udang dan juga irisan cingur. Hal ini yang membedakan dengan makanan rujak pada umumnya, yang biasanya tanpa menggunakan bahan cingur tersebut. Selanjutnya yaitu rujak petis. Adalah salah satu makanan tradisional yang mudah sekali ditemukan di daerah Jawa Timur. Rujak petis biasanya terdiri dari irisan timun, bengkuang, mangga muda, kedondong, ada tahu, cambah, dan juga kangkung. Semua bahan tadi disajikan dengan siraman resep saus atau bumbu yang diolah dari petis udang, cabai, kacang tanah, kemudian ada bawang goreng, garam, gula merah, pisang muda, dan juga air. Rujak petis biasanya disajikan dengan tambahan kerupuk dan juga menggunakan alas daun pisang. Kemudian ada tahu acar, dapat dikatakan mirip dengan gado-gado. Bahan-bahan yang dipakai adalah bahan mentah, seperti kol yang diiris, timun diiris tipis, ada juga seledri yang dirajang kasar. Kemudian ada juga bahan-bahan matang, seperti toge rebus, kemudian ada tahu, tempe goreng yang dipotong kotak. Kemudian ada kupat tahu atau ketupat tahu, adalah panganan yang terbuat dari campuran ketupat dan juga tahu goreng yang dipotong kecil lalu diberi bumbu kacang yang khas.
Beberapa penjual menambahkan juga toge yang direbus. Kemudian ada pecel. Pecel juga tidak asing mungkin bagi kalian, adalah hidangan yang berasal dari sayuran seperti urap. Hanya saja pecel ini dihidangkan menggunakan sambal pecel. Sambal pecel ini adalah sambal kacang yang dibumbui dengan cabai rawit, bawang putih, bawang merah, kencur, garam, gula merah, dan juga asam. Cara penyajian hidangan ini adalah dengan cara sayuran ditata di atas piring, kemudian disiram dengan sambal kacang yang telah dicairkan. Selanjutnya ada asinan. Asinan ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada asinan Betawi dan juga asinan Bogor. Untuk asinan Betawi, ini merupakan jenis asinan yang terdiri dari sayuran mentah yang dipotong-potong halus, ditambah juga dengan lokio atau sawi asin. Disertai juga dengan tahu, kacang tanah goreng, dan juga kerupuk mie. Kemudian untuk asinan Bogor adalah makanan tradisional khas Bogor yang terdiri dari beberapa jenis buah atau sayuran yang diolah dengan cara pengasinan atau pengacaran. Kemudian disajikan dengan kuah yang segar dan juga asam pedas. Kuahnya terbuat dari campuran cuka, gula, asam jawa, dan cabai, serta biasanya juga ditambahkan kacang tanah. Selanjutnya ada terancam. Terancam adalah bermacam-macam sayuran yang dipotong halus dan dicampur dengan bumbu urapan. Sayuran yang digunakan biasanya ada kacang panjang, timun, toge, kol, daun beluntas, daun kenikir, kecipir, dan daun pepaya muda. Selanjutnya ada karedok. Karedok merupakan hidangan tradisional Sunda yang kaya akan nutrisi, karena sayuran mentah yang digunakan mengandung banyak serat, vitamin, dan mineral. Bumbu kacang juga memberikan protein dan lemak sehat dari kacang tanah. Karedok memiliki rasa yang sangat segar dan juga lezat, dengan perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit asam dari bumbu kacang. Kemudian ada lotek. Lotek adalah makanan khas yang sangat mudah ditemukan di daerah Jawa Barat. Lotek hampir mirip dengan pecel, yaitu makanan yang berupa sayuran segar seperti kacang panjang, buncis, kentang, kangkung, dan labu siam. Salah satu keunikannya adalah bumbu kacang seringkali ditambah dengan tempe, terasi, gula merah, dan juga bawang putih. Rasa lotek terasa lebih manis daripada pecel. Adapun beberapa komposisi salad yang terdiri dari beberapa hal, yaitu yang pertama underliner. Pada umumnya terbuat dari sayuran segar yang berwarna hijau agar salad tampak lebih segar dan juga menyenangkan. Hal-hal yang harus diperhatikan saat menata underliner yaitu sebagai berikut. Yang pertama, underliner tidak boleh menjorok keluar piring dan terlalu masuk sehingga tertutup bagian bodi. Untuk bagian bodi, terdapat beberapa bahan makanan yang ditata dan diatur rapi sesuai dengan warna bahan sehingga salad tampak menarik dan membangkitkan selera makan. Kemudian ada dressing atau saus. Sebaiknya dressing lebih tajam dan menonjol dibandingkan dengan rasa dari bahan utama. Yang terakhir ada garnish. Garnish adalah hiasan dari bagian bodi atau isi, kemudian diatur kembali di atas hidangan sebagai hiasan. Garnish dapat dibuat dari makanan yang diolah. Adapun beberapa komposisi bahan untuk membuat salad, yaitu yang pertama sayuran. Untuk salad mentah, pastikan sayur sudah dicuci bersih dalam air mengalir. Sedangkan untuk salad matang, masak sayur jangan terlalu lama karena kandungan vitaminnya akan berkurang atau bahkan hilang. Selanjutnya umbi-umbian. Umbi-umbian yang dapat digunakan dalam salad Indonesia yaitu ada wortel, kentang, bengkuang, serta ubi jalar. Selanjutnya buah-buahan. Buah juga merupakan bahan utama dalam pembuatan salad Indonesia. Karenanya, mutu buah yang kurang bagus juga akan mempengaruhi kualitas salad. Pastikan buah yang digunakan berkualitas baik dan sesuai tingkat kematangannya yang diperlukan untuk salad. Sumber protein hewani dan juga nabati juga digunakan untuk salad Indonesia. Di antaranya adalah telur rebus. Tingkat kematangan telur yang banyak digunakan untuk salad adalah hard. Pastikan telur tidak terlalu matang agar protein telur tetap terjaga. Untuk protein nabati,
yang banyak digunakan yaitu seperti tempe dan juga tahu. Selanjutnya ada penyajian dan juga penyimpanan salad. Salad termasuk kelompok hidangan pembuka dingin atau cold appetizer karena itu suhu penyajiannya harus diperhatikan. Suhu yang disarankan untuk salad yaitu temperatur sekitar 10-15 derajat Celcius. Selain suhu, juga harus diperhatikan saat menyajikan salad Indonesia adalah porsi. Karena salad tidak hanya berfungsi sebagai appetizer, bisa juga sebagai main course atau lainnya. Proses penyimpanan saus atau sambal sangat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti wadah yang digunakan, suhu penyimpanan, dan cara penyimpanan. Suhu penyimpanan tidak sesuai, wadah yang tidak sesuai, dan cara penyimpanan yang tidak tepat akan menyebabkan beberapa hal yang tidak diinginkan seperti kontaminasi dan juga berubahnya konsistensi saus. Dia beberapa hal yang dapat kita pelajari dari pengolahan makanan Indonesia, khususnya salad Indonesia. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.